Seperti peribahasa, ada hujan ada panas, ada hari boleh balas. Jika seseorang melakukan sesuatu yang sangat menyebalkan, menyulitkan, dan jahat sehingga Anda tidak punya pilihan lain kecuali membalas, menemukan cara untuk memulainya mungkin akan sulit. Ada banyak pilihan hal yang dapat Anda lakukan: pembalasan pasif, pembalasan aktif, dan pembalasan yang kejam. Bagaimana cara memilihnya? Membalas dendam secara pasif. Abaikan orang itu. Kadangkala, diam dan tidak melakukan apa-apa adalah cara terbaik untuk membalas perundung atau penyiksa yang ingin mendapatkan respon Anda. Dengan terus melawan, mengeluarkan caci maki, dan amarah, Anda akan terus berada di bawah kendali mereka dan membuktikan bahwa Anda pantas mendapatkan apa yang Anda terima. Dengan mengabaikan dan memutus hubungan orang tersebut dari hidup Anda, pengaruh mereka terhadap Anda akan hilang. Sehingga Anda dapat mengakhiri semuanya dan melupakan mereka. Diabaikan juga bisa menjadi hal yang sangat menyebalkan, jika tidak lebih menyebalkan dari dimanfaatkan. Teknik ini akan berhasil terutama untuk orang-orang yang ingin mempermalukan Anda di hadapan orang lain, seperti saudara, perundung di sekolah, atau rekan kerja yang sering mengolok-olok Anda. Lanjutkan hidup Anda. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia. Berlakulah seolah apa yang membuat Anda membalas dendam tidak berarti apa-apa untuk Anda. Lindungi diri Anda dan lanjutkan keseharian seperti biasanya. Bahkan jika Anda terjebak akibat perbuatan seseorang, tegakkan kepala Anda dan jangan biarkan mereka melihat bahwa hal ini telah melukai Anda. Balas dendam terbaik adalah mampu melanjutkan hidup dan hidup lebih baik dibandingkan dengan orang yang telah melukai Anda. Jika Anda harus bertemu dengan orang itu secara rutin, buatlah cerita yang hebat untuk menggambarkan betapa baiknya hidup Anda. Jika seseorang mempermalukan Anda di sekolah atau kantor, ceritakanlah tentang akhir pekan Anda yang menyenangkan, atau perjalanan Anda bersepeda dari rumah. Putuskan hubungan Anda dengan orang itu di media sosial. Jika seseorang merundung Anda di Facebook, atau terus-menerus mengirimkan cuitan atau foto yang menyebalkan di Twitter dan Instagram, jangan biarkan hal ini tetap menjadi bagian dari hidup Anda. Putuskan hubungan Anda dengan mereka, unfriend, unfollow dan block. Jangan biarkan kesalahan kecil menjadi sumber masalah besar. Tidak lama kemudian, ingatan tentang kesombongan dan fotonya bersama dengan mantan Anda akan hilang dari pikiran Anda. Anda mungkin akan terpancing untuk membalas dengan mengunggah sesuatu dan berdebat di muka umum secara daring. Cobalah untuk menghindari hal ini sebisa mungkin. Hal semacam ini tidak akan hilang begitu saja, dan tidak ada manfaatnya terpancing ke dalam perdebatan yang memalukan di muka umum dengan seseorang yang tidak layak Anda tanggapi. Jangan bantu orang itu saat ia membutuhkannya. Hal ini dapat Anda lakukan terutama di lingkungan kerja, atau kondisi apapun yang membuat Anda terus-menerus mendapatkan kritik akibat keinginan Anda membantu, atau melakukan pekerjaan Anda. Biarkan mereka memperbaiki apapun tanpa Anda. Mereka akan mengerti apa yang Anda coba sampaikan. Jika Anda mengerjakan tugas sekolah dalam kelompok, dan semua orang mengolok-olok usaha Anda, keluarlah dari kelompok tersebut, dan buatlah tugas Anda sendiri. Saat waktu pengumpulan tugas, biarkan guru Anda mengetahui bahwa kelompok Anda tidak mau membantu Anda. Jika salah satu saudara, teman sekamar, atau pasangan mencela usaha yang Anda lakukan di rumah, berhentilah mencuci pakaian atau piring sama sekali, dan biarkan mereka tahu bahwa Anda bisa membiarkan mereka mengerjakan semuanya sendiri. 1. Jika situasinya mendesak, pertimbangkanlah untuk melayangkan gugatan secara hukum. Biarkan pihak yang berwenang mengatasi kasus yang membuat Anda tersiksa secara fisik dan mental. Buat catatan kronologi kejadian yang Anda alami dan pertimbangkanlah untuk melayangkan gugatan. Jika seseorang meminjam mobil Anda dan membuatnya rusak, atau meminjam uang tetapi tidak pernah mengembalikannya, catat semuanya secara rinci. Simpan bukti pembayaran, janji tertulis, surel, dan lain-lain, serta tuliskan juga percakapan Anda dengannya secara jujur. Kemudian temui pengacara atau polisi, dan tanyakan peluang penangkapan orang itu berdasarkan gugatan Anda, atau laporkan orang itu karena pencurian, penggelapan, perusakan, pengintaian, penukaran, atau pencemaran nama baik. Selalu lakukan balas dendam yang legal. Jika Anda ingin membalas dendam kepada seseorang, jangan sampai berlebihan. Jika Anda melakukan sesuatu yang melanggar hukum, Anda bisa dipenjara, selain itu melukai orang lain tidak akan menyelesaikan apa-apa.
Lakukan semuanya dalam batasan hukum yang berlaku dan kesadaran Anda juga. Mencuri surat seseorang mungkin awalnya mendebarkan untuk Anda, tetapi hal ini juga melanggar hukum. Apakah hal ini sepadan? Tentu tidak. 2. Lawan orang itu. Jika mereka melukai Anda, katakan apa yang Anda pikirkan kepadanya. Gunakan kata-kata yang pintar tentang perilaku mereka. Buat mereka merasa terhina. Berhati-hatilah. Berbuat jahat berarti Anda telah masuk ke dalam tingkatan yang sama dengannya. Hal ini juga bisa melelahkan karena harus memperhatikan mereka dan mencari cara untuk menjatuhkannya terus-menerus. Mungkin mereka juga akan melakukan hal yang sama lagi, sehingga Anda akan mendapatkan pembalasan mereka, dan lingkaran dendam ini tidak akan berakhir. 3. Kalahkan orang itu. Jika seseorang mencoba merendahkan Anda dengan menyebarkan gosip sehingga Anda gagal mendapatkan kenaikan jabatan, berusahalah lebih keras dibandingkan sebelumnya agar Anda mendapatkan kenaikan jabatan dalam penilaian selanjutnya. Bekerja keras dan jauhi orang itu hingga perusahaan Anda menyadari bahwa hal itu hanyalah gosip dan Anda benar-benar pekerja keras. Jadilah pekerja keras di segala situasi. 4. Ganggu usaha mereka. Ciptakan situasi agar mereka yang melukai Anda tampak ceroboh, tidak teratur, dan berantakan. Tanpa membuatnya sadar bahwa Anda ingin membalasnya, tetaplah tenang, amati sasaran, hingga Anda mendapatkan titik kelemahan atau pola tertentu. Manfaatkan untuk kepentingan Anda, hal ini bisa apa saja, pekerjaan, lelucon, kursi, mobil, buku catatan, kamar, pintu, dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Saat waktunya tepat, lakukanlah. Jika musuh Anda terus-menerus menyombongkan pencapaiannya saat makan siang bersama, atau saat pelajaran tertentu, ambil alih percakapan itu lebih dahulu. Jangan biarkan ia berbicara sama sekali. Jika musuh Anda suka berpura-pura lebih baik dibandingkan orang lain, perhatikan semua kesalahan dan kegagalannya, kemudian secara halus ceritakan di depan umum. Saat seorang pecinta lingkungan yang menolak makan gluten minum dari cangkir plastik, katakanlah, sepertinya memang terlalu sulit untuk terus-menerus memikirkan tentang nasib bumi. 5. Lawan mereka dengan kebaikan. Kebalikan dari mengganggu usaha mereka adalah dengan terlalu banyak membantunya, abaikan masa lalu dan paksakan bantuan Anda kepada mereka secara berlebihan terus-menerus. Buat mereka terganggu. Setiap kali mereka ingin sendirian, temani mereka. Setiap kali mereka ingin membuat keputusan, beri saran untuk mereka. Setiap kali mereka membuat keputusan, buat mereka ragu-ragu, dan masukkan pikiran negatif tentang buruknya keputusan yang mereka buat. Siksaan psikologis ini bisa menimbulkan kebingungan dan perasaan kalah. Buat keputusan untuk melakukan hal yang sama dengan mereka. Hal ini tidak selalu keputusan yang terbaik, tetapi terkadang kesempatan ini terlalu manis untuk diabaikan. Pastikan apapun yang Anda rencanakan hanya akan membuat mereka kesal, dan jangan lakukan apapun yang melanggar hukum atau kemungkinan berbahaya. Pikirkan hal ini secara dewasa, bahkan saat Anda merasa marah. Ingatlah bahwa terpancing ke dalam perdebatan dengan seseorang pada akhirnya akan lebih melelahkan dibandingkan melanjutkan hidup dan melupakannya. Membalas kejahatan mereka dengan melakukan hal yang sama membuat Anda berisiko mendapatkan kembali pembalasan. Ingat ini baik-baik. Kirimkan surat kaleng, telepon, atau SMS gelap. Jika ia terus-menerus mendapatkan telepon salah sambung untuk pemadam kebakaran misalnya, atau sesuatu yang lebih mengganggu, mereka akan merasa kesal sehingga harus mengganti nomor telepon dan alamat surelnya. Tuliskan nomor telepon atau alamat surelnya di tempat umum, atau bahkan buatlah poster yang memalukan untuk Anda letakkan di toilet umum, bar, atau lokasi buruk lainnya. Mereka akan mendapatkan telepon dari orang-orang aneh. Berikan hadiah yang menjijikkan. Udang atau hewan laut lainnya akan membuat bau seperti kentut setan saat membusuk. Menyembunyikan beberapa udang beku di meja, lemari, atau di laci mejanya akan menjadi bom waktu yang berbau busuk dalam beberapa hari. Mereka akan kebingungan, mual dan bahkan menarik hewan lain yang mencari makanan. Permalukan mereka di muka umum. Pesan barang-barang yang memalukan dan kirimkan kepadanya pada waktu yang tepat. Pesan video mesum terbaru, atau DVD seri reproduksi manusia dan kirimkan ke kantornya. Pastikanlah agar barang-barang ini dikirimkan pada jam kerja pada waktu rapat atau presentasi penting.
Tinggalkan ruang kerja, sehingga pengantar barang harus bertanya-tanya ke seluruh kantor sebelum menemukan orang yang dituju. Buat mereka ketakutan. Kirimkan bunga yang cantik dan indah, tetapi dari orang yang aneh dan tidak jelas. Pastikan untuk memesannya secara anonim dan bayar dengan uang tunai, sehingga saat mereka menerima bunga bertuliskan. Halaman belakang rumahmu di Jalan Smith No. 123 sangat nyaman untuk tidur siang, atau hal mengerikan lainnya, mereka akan merasa ketakutan. Melakukan hal yang menyebalkan bukanlah masalah, tetapi jangan berlebihan. Jangan benar-benar tidur di halaman rumahnya atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tuliskan juga, setan telah bangkit, di kaca mobil mereka menggunakan lipstik, atau tumpuk batu bergaya gotik di teras rumahnya. Buatlah boneka Vodoo yang menyeramkan dengan wajahnya dan masukkan ke dalam kotak suratnya. Perhatikan mereka akan tampak lelah keesokan paginya karena bermimpi buruk semalaman. Ketahui batasan antara ancaman dan lelucon. Tetaplah tenang saat Anda akan mengerjai seseorang untuk membalas dendam. Ancaman meliputi tulisan, makian, dan intimidasi dalam bentuk lain yang tidak diinginkan dan melanggar hukum. Jangan lakukan berlebihan. Seseorang dapat dituntut dengan gugatan melakukan tindakan tidak menyenangkan jika ia secara sengaja dan berulang kali mengancam seseorang dengan mengikutinya di tempat umum atau melakukan sesuatu yang membuat seseorang merasa terancam secara fisik. Tips: pertahankan diri dan jangan takut untuk mencoba. Jika Anda ingin membalas dendam dalam suatu rangkaian, dan bukan hanya sekali, siapkan perangkap, dan pergilah sejauh mungkin, jangan muncul lagi di tempat itu, atau orang lain akan mencurigai Anda. Tegakkan kepala Anda, jangan pandang mereka dan berlakulah seperti Anda lebih baik dibandingkan mereka. Musuh dari musuh Anda bisa menjadi teman. Ajaklah beberapa orang yang Anda percayai untuk bergabung. Jika Anda akan melakukan lebih dari satu hal, beri jeda waktu. Mungkin satu hal kecil setiap 2 minggu sekali, atau satu hal besar setiap bulan. Dengan begitu, mereka tidak akan menyangkanya. Bertemanlah dengan teman musuh Anda sehingga mereka akan terbawa bergabung dengan Anda. Ejek mereka. Saat Anda berusaha untuk mendapatkan kembali mantan pacar Anda, buatlah agar perangkap Anda mempermalukan dan menghancurkan hubungannya, dan jangan membuatnya terluka fisik, karena hal ini hanya akan membuatnya mendapatkan simpati. Anda tentu tidak mengharapkan hal ini. Jika Anda bisa membaca masa depan, balas dendam akan menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Jangan lukai musuh Anda. Abaikan saja mereka. Balas dendam harus selalu menjadi pilihan terakhir. Cobalah untuk memperbaiki hubungan Anda sebelum mencoba membalas dendam. Bergabunglah dengan apa yang tidak disukai oleh mereka. Jika Anda ingin membalas dendam karena apa yang dilakukan mereka sangat buruk dan menghancurkan persahabatan Anda, cobalah untuk membuat teman-temannya membantu Anda. Jangan lakukan berlebihan karena hal ini kemungkinan membuatnya ingin bunuh diri. Jika ada yang mengetahui bahwa Anda terlibat dalam hal yang membuatnya tertekan, orang-orang menganggap Anda telah membunuhnya. Hal ini tidak akan berakhir dengan baik, dan teman-teman Anda bisa menjadi tersangka dan saksinya. Adukan perbuatan orang menjahati Anda kepada teman-teman atau keluarganya. Mereka mungkin akan marah kepadanya. Peringatan: berhati-hatilah dan jangan melakukan hal ini berlebihan. Atau Anda bisa menghadapi masalah serius, dan musuh Anda semakin menyombongkan diri akibatnya.